Riwayat tanah adalah rangkaian peristiwa penguasaan dan atau kepemilikan atas suatu bidang tanah oleh seseorang atau badan hukum berdasarkan dokumen-dokumen tanah yang mencatat data fisik dan data yuridis objek tanah yang bersangkutan. Riwayat tanah merupakan bagian terpenting dalam menelusuri identitas dan status hukum suatu objek tanah. Dari riwayat tanah itu dapat diketahui siapa dan pihak mana yang benar-benar sah menurut hukum untuk diakui dan dinyatakan sebagai pihak yang menguasai dan atau pemilik tanah tersebut. Dengan mengetahui riwayat tanahnya pula dapat diketahui apakah bukti hak atas tanah baik dalam bentuk sertifikat ataupun surat-surat lain benar-benar sah atau tidak sah. Sebab meskipun sertifikat merupakan satu-satunya bukti hak atas tanah, namun jika sertifikat tersebut diterbitkan tanpa sesuai dengan riwayat tanahnya, maka penerbitan sertifikat tersebut menyalahi prosedur sehingga oleh karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum. Dan riwayat tanah yang sedang Anda simak melalui channel Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah ini adalah riwayat tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan yang telah cukup lama disembunyikan, dirahasiakan, dipendam sedalam-dalamnya oleh oknum-oknum pejabat pemerintah sejak zaman Orde Baru sampai dengan oknum pejabat pemerintahan sekarang, karena di dalamnya terdapat fakta-fakta tentang kekejian, kekejaman, dan kelicikan para mafia tanah yang berlindung di balik nama negara dan pemerintah dalam mewujudkan ambisi pribadi dan kelompoknya untuk dapat menguasai dan memiliki tanah milik masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka yang luasnya ratusan hektar itu dengan cara mudah dan murah. Riwayat tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka dengan sengaja disembunyikan, dirahasiakan, dipendam sedalam-dalamnya dari khalayak publik karena di dalamnya terdapat fakta-fakta bahwa tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut bukanlah tanah negara milik Departemen Penerangan atau RRI, bukan pula tanah negara milik Kementerian Agama Republik Indonesia, bukan pula milik Universitas Islam Internasional Indonesia. Akan tetapi, tanah tersebut adalah tanah yang berstatus hak milik adat kepunyaan masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan. Pada episode keempat telah diungkap tentang pengakuan Departemen Penerangan atau RRI yang menyatakan bahwa sertifikat hak pakai nomor 2 Cisalak tahun 1981 dan penggantinya nomor 1 Cisalak tahun 95 dinyatakan hilang dan terbakar. Namun benarkah pengakuan Departemen Penerangan tersebut?
Benarkah kedua sertifikat tersebut hilang dan satu di antaranya terbakar? Semua misteri itu terungkap dalam proses persidangan perkara perdata nomor 133-2009-PN.DPK tersebut secara nyata dan terang benderang. Dalam sidang pembuktian perkara tersebut, pihak kantor pertanahan Kota Depok selaku pihak tergugat 3 dalam perkara tersebut wajib menunjukkan atau memperlihatkan dokumen-dokumen tanah di hadapan majelis hakim dan para pihak yang berperkara. Salah satu dokumen yang wajib diperlihatkan adalah buku tanah atau warkah tanah untuk dan atas nama sertifikat hak pakai nomor 2 Curug 1981, sertifikat hak pakai nomor 1 Cisalak 1995 dan penggantinya sertifikat hak pakai nomor 00001 surat ukur nomor 1731 Cisalak 2007 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia. Kewajiban kantor pertanahan Kota Depok tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, di mana dinyatakan bahwa atas perintah pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibawa oleh kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk ke sidang pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada majelis hakim dan para pihak yang bersangkutan. Namun faktanya pada saat sidang pembuktian perkara tersebut, pihak kantor pertanahan Kota Depok hanya dapat memperlihatkan atau menunjukkan satu buku tanah sertifikat hak pakai dan buku tanah sertifikat hak milik yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut. Buku tanah sertifikat hak pakai yang dapat diperlihatkan oleh kantor pertanahan Kota Depok hanyalah untuk sertifikat hak pakai nomor 00001 surat ukur nomor 1731 Cisalak 2007. Sedangkan buku tanah untuk sertifikat hak pakai nomor 2 Curug tahun 1981 dan penggantinya nomor 1 Cisalak tahun 95 sama sekali tidak dapat diperlihatkan. Mengapa tidak dapat diperlihatkan? Karena memang kedua buku tanah atau kedua warkah tanah untuk kedua sertifikat hak pakai tersebut memang tidak ada atau tidak ditemukan baik di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor maupun di kantor Pertanahan Kota Depok. Jika kedua buku tanah sertifikat hak pakai tersebut ada, niscaya keduanya dibawa dan diperlihatkan oleh kantor Pertanahan Kota Depok dalam perkara perdata tersebut. Namun, oleh karena tidak ada, maka kedua buku tanah tersebut tidak dapat ditunjukkan di muka sidang pengadilan perkara tersebut. Fakta tentang tidak dapat diperlihatkannya kedua buku tanah sertifikat hak pakai nomor 2 tahun 1981 dan sertifikat hak pakai nomor 1 tahun 1995 tersebut menjadi
menjadi bukti otentik yang tidak terbantahkan bahwa sesungguhnya kedua sertifikat hak pakai yang dinyatakan hilang dan terbakar sebagaimana pengakuan Departemen Penerangan atau RRI tersebut adalah bohong besar. Kedua sertifikat hak pakai tersebut bukannya hilang apalagi terbakar, akan tetapi sebenarnya kedua sertifikat tersebut tidak pernah ada alias fiktif. Fakta tentang tidak dapat diperlihatkannya kedua buku tanah sertifikat hak pakai nomor 2 tahun 81 dan sertifikat hak pakai nomor 1 tahun 95 tersebut menjadi bukti otentik yang tidak diterbantahkan bahwa sesungguhnya kedua sertifikat hak pakai yang dinyatakan hilang dan terbakar sebagaimana pengakuan Departemen Penerangan atau RRI tersebut adalah bohong besar. Kedua sertifikat hak pakai tersebut bukannya hilang apalagi terbakar, akan tetapi sebenarnya kedua sertifikat tersebut tidak pernah ada alias fiktif. Kedua sertifikat hak pakai tersebut tidak pernah diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bogor saat itu, sehingga oleh karenanya pengakuan Departemen Penerangan atau RRI pada tahun 1981 sudah memiliki sertifikat hak pakai adalah pengakuan bohong, kemudian menyatakan sertifikat tersebut hilang terbakar lalu diganti dengan sertifikat hak pakai nomor 1 tahun 95 yang juga dinyatakan hilang lagi adalah pernyataan dusta. Sebab untuk membuktikan apakah sebuah sertifikat benar-benar ada fisiknya atau tidak ada fisiknya, dalam pengertian sertifikat tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan oleh instansi berwenang, bukti otentiknya adalah sertifikat tersebut memiliki buku tanah atau warkah tanah yang tersimpan di kantor instansi yang menerbitkan sertifikat tersebut. Jika buku tanahnya atau warkah tanahnya ada tersimpan di kantor instansi yang menerbitkan sertifikat tersebut, maka keberadaan sertifikat tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dan kalaupun dinyatakan hilang, maka hilangnya adalah kehilangan yang benar menurut hukum. Akan tetapi jika buku tanah atau warkah tanahnya tidak ada di kantor instansi yang menerbitkan sertifikat tersebut, maka sudah dapat dipastikan sertifikat tersebut adalah sertifikat yang tidak jelas keberadaannya alias fiktif. Dan jika dinyatakan hilang, maka pernyataan hilangnya sertifikat tersebut adalah pernyataan dusta. Demikianlah apa yang terjadi pada Departemen Penerangan atau RRI. Pengakuan dan pernyataannya telah memiliki sertifikat hak pakai sejak tahun 1981 tersebut, dan pengakuannya tentang hilangnya sertifikat tersebut telah terbongkar kebohongannya melalui peristiwa hukum dalam persidangan perkara perdata nomor 133/PDTG/2009 PN Depok. Nah, saudara, apakah setelah kebohongan demi kebohongan Departemen Penerangan atau RRI terungkap dan terbuka secara terang benderang melalui proses hukum di pengadilan, dapat menyurutkan ambisinya untuk menguasai tanah masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan tersebut? Simak terus riwayat Tanah Bojong ini sampai tuntas. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang agar mereka tahu bahwa pemilik tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut adalah Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan yang sebagian besarnya telah jatuh kepada para ahli waris keluarga besar warga masyarakat Bojong Malaka. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!